Ararkes Arnoldi Podcast. Hai teman-teman Arkes, balik teman-teman lagi Arkes. sama gue Vira di sini dan kita kedatangan tamu yang luar biasa cantik kali ini. Boleh dikenalkan Kak, siapa namanya? Hai teman-teman Arkes, saya Sari. Sari, Kak Sari ya, Kak Sari. Sekarang kegiatannya apa Kak? Kegiatan aku sih sama seperti yang kemarin, di rumah aja sendiri. Di rumah aja sendiri. Bekerja kah? Bekerja, kebetulan lagi WFH sih saat ini. Soalnya kan di masa pandemi ini ya sudah banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Bersyukur banget kita masih bisa bekerja. Kalau gitu statusnya apa nih Kakak? Status, seperti yang kamu lihat saat ini, aku sama siapa? Sendiri. Nah, Oh gitu, jadi sendiri nih iya. statusnya. Apakah sama kamu? Oh iya betul juga berdua. Oke, kalau gitu Kakak pernah bersama dengan seseorang? Pernah dong. Pernah ya pastinya. Sekarang juga lagi bersama. Iya sih, maksudnya Sama kamu. seorang laki-laki gitu Kak maksudnya. Oh, laki-laki ya pernah dong. Pernah ya apa laki-laki? Apakah maaf nih Kak ya aku tanya. Boleh. Apakah Tanya Kakak dulu. pernah? Iya dong. Kan di sini kita judulnya berbincang-bincang Oh, iya, gitu. betul. Terus, Apakah Kakak pernah mengalami yang namanya rumah tangga, berumah tangga? sudah. Oh, sudah pernah berumah tangga. Kebetulan saat ini status aku tuh single mom. Oh, gitu ya. Ya, anaknya satu. Oh, beranak satu. Ya, suaminya lagi dicari. Lagi dicari. Ya, Lagi suami dicari. baru ya, maksudnya bukan Bukan suami lama. Iya, bukan. Say no to suami lama gitu. Oh, iya. Sorry ke mantan ya, maaf ya mantan, sorry. Sorry, Gua kalah. sudah tidak masanya lagi gitu ya. Lanjut. Oke, jadi Kakak sekarang statusnya sebagai seorang single parents. Iya. Di tengah pandemi kayak gini Kak, boleh dong di-share pengalamannya sebagai single parents. Apakah kan gini ya, banyak banget loh sekarang ini orang yang salah kaprah. Bahkan mereka bisa dibilang itu sebutannya itu sorry ya, janda gitu. Nah, biasanya single parents atau janda ini tuh mengarah ke hal-hal yang negatif gitu loh Kak biasanya. Negatifnya apa nih? Ya kayak wah ini berarti perempuannya nggak bener nih, gini. Biasanya itu banyak nih Kak di orang-orang netizen gitu ya. Banyak aja gitu yang punya komen-komen kayak gitu, punya persepsi tentang seorang yang single parents atau janda itu ya mereka bukan perempuan yang baik-baik gitu. Nah, kenyataannya apakah betul seperti itu? Kelihatannya sekarang Sari balikin. Menurut kakak Vira yang cantiknya kelewatan di muka Aduh. aku, Sari single mom kelihatannya seperti apa? Wah, kelihatannya sih seperti wanita yang berjuang sangat hebat untuk anaknya. Jadi dia lagi ngegoda aku guys. Peres tinggal Makanya saya Kak. nggak suka sama perempuan. Iya benar gitu. Menurut aku sih. Kalau gini ya, kalau posisinya kalau dibilang negatif atau nggak negatif tergantung dari si perempuannya. Oke. Karena kalau memang dasar intinya perempuannya nggak gatel, kalau kata Om gatel, ya. Dia kalau ngomong gatel tuh khas banget ya, gatel. Kalau kitanya nggak gatel, ya enggak. Kalau dasarnya memang pribadinya gatel, Iya. ya gatel aja. Mau pakai kerudung kek, mau nggak pakai kerudung tetap aja gatel. Mau statusnya single parents Nah, kek, mau enggak, statusnya nenek-nenek kek, Iya, perempuan lajang kek, mau menjang-jangan kek, tetap aja kalau dasar pribadinya gatel ya gatel. Jadi sebenarnya status itu nggak menentukan apakah dia ini buruk, apakah dia ini baik gitu ya. Yang menentukan ya kembali lagi ke pribadi kita sendiri gitu ya Kak. Nah itu tuh yang aku juga setuju banget sama pendapatnya Kak Sari tadi. Memang kenyataannya kita tuh nggak bisa ngejudge gitu ya untuk single parents atau kita bisa bilang janda. Kita nggak bisa ngejudge mereka kalau mereka tuh bukan perempuan yang baik-baik, mereka tuh gatel gini Sama gitu. seperti tato. Nih, menurut kamu nih, yang orang awam, saya tanya balik ya. Menurut kamu cowok tato itu bandel atau Menurut aku nakal Gimana ya? atau enggak? nakal, biasanya nakal. atau enggak? Begitu kan? Iya. Sama seperti status janda. Jadi ketika kamu melihat cowok, jangan kan kamu di gua dah Iya. ngelihat cowok bertato, nih tato sorry ya maaf yang punya tato ya guys. Ini bukannya ngelak.
Tapi ketika kita melihat nih cewek ya awam, ih dia tatoan. Tapi nggak semua cowok itu gatel, nggak semua cowok itu yang bertato tuh bandel. Malah kebalikannya, tuh dia kelihatan sangar aja di luar, hatinya mah melankolis asli. Iya benar-benar. Pernah? Pernah. Curhat kan? Nggak apa, emang di sini kita curhat-curhat, kita sharing-sharing gitu kan. Oke, Jadi terus kalau dibilang janda or single mom itu gatel tergantung si pelakunya. betul. Kalau memang pribadinya nggak gatel ya nggak gatel. Iya. Jadi kita nggak bisa ya guys Ingat ya, ngejudge guys, orang jangan tuh. lihat dari cover. Betul. Oke, terus berarti sekarang kakak ini seorang single parents kan? Nah pasti itu ada suka dukanya lah. Banyak. Banyak pasti ya. Sukanya juga banyak. Sukanya banyak, dukanya banyak. Boleh dong kak di-share dikit. Mau tahu banget apa mau tahu aja? Mau tahu banget nih. Guys, kenapa sih dia kepo banget sama hidup aku? Harus gitu, harus. Kita di sini aku mau mengorek Kak Sari di Karena aku sini. tuh orangnya baik hati, ya udah aku ceritain. Pertanyaannya apa nih? Ya. Kalau gue suruh ceritanya bisa 7 hari 7 malam. Waduh. Gila panjang banget. Gila di sini ya. Gila bisa tidur di sini. Mungkin mulai dari yang pahit-pahitnya dulu kali ya. Kalau pahit ya. Kalau pahit ya sebetulnya nggak single mom, nggak single pap, nggak orang yang belum menikah atau yang sudah menikah, pasti dia udah merasakan deh hidup manis pahit. Kayak kopi aja sih, kopi itu ada pahit, ada manis, ada agak-agak kecut-kecut gimana gitu kan. Jadi kalau ditanya single mom, pertama beratnya ya dia bukan hanya memikirkan diri sendiri ya, tapi dia ada orang yang harus dia biayain. Oh iya betul. Betul dong. Kalau gue egois kan bodo amat anak gue masuk sekolah mau enggak ya kan. Iya. Ya terserah orang duit gue mau gue gemukin kayak badan gue, mau percantik diri gue ya enggak guys. Tapi ya balik lagi ya karena udah punya tanggung jawab. Jadi ya mau tidak mau ya harus bekerja lebih. Bagus, mantap Kak. Terus kalau Sukanya banyak. sukanya banyak. Ya berasa lebih fun aja. Maksudnya gini, lebih funnya tuh bukan gini loh. Sendiri atau enggak sendiri itu kan bukan pilihan kita sebenarnya. Sama Iya. seperti gue. Mohon maaf ya guys, ini agak curhat dikit colongan ya, maafin ya. Jadi kiranya gue nikah 27 tahun, terus gue pisah umur 29 tahun. Di umur yang masih sedikit agak gimana gitu ya kan, di angka 20-an, siapa sih yang mau bercerai di umur begitu? Iya. Siapa sih yang mau ketika kita mau menikah nih ya, disetujuin atau nggak disetujuin sama orang tua, pastinya maunya sampai akhir hayat ya kan. Iya dong. Kayak yang lagu-lagu itu ya, Samawa ya kan. Ya. Asik. Tapi kan nggak tahu tuh di dalam perjalanan hidup ini kita akan mengalami hal-hal yang di luar nalar otak manusia. Betul. Ya gue kan nggak tahu, kalau gue tahu gue harus cerai 29, gue nggak mau nikah umur 27, sumpah. Iya betul. Karena gue harus merasakan bebannya cukup lama loh. 29 sampai sekarang gue umurnya 34. Dimana umur 29 tuh yang kalau ngeliat anak-anak sama keluarganya jalan-jalan ke mall, anaknya tenang, aku masih bisa bertahan. Oh, ini wanita kuat nih guys, wanita Nggak, jadi kuat. posisinya ketika ngeliat ke mall tuh waktu dulu belum ada si kuruntil ya, mohon maaf ya kagak kita plesetin, ntar kena. Jadi siapa sih yang nggak mau ngeliat kita jalan bersama di mall ya, karena itulah sama pacar lo gitu kan ya, nggak maafin lo. Nah siapa sih yang nggak mau jalan bareng ketika kita ke mall, ketika kita makan, main, siapa sih yang mau gitu kan? Nggak ada lah, nggak ada yang mau. Tapi kenyataannya ya harus gue jalani. Awalnya nggak terima, cuma seiring berjalannya waktu di angka gue kembar 33, sekali aja gue pengen ngerasain gue membahagiakan diri gue sendiri. Ternyata nggak bisa. Ternyata gue harus, sorry guys, Nggak apa-apa. ini air mata masih bisa gue tahan nih. Nggak apa-apa. Jangan turun cuy. Ditumpahkan saja nggak apa-apa, Kak. Jadi kondisinya sebenarnya kayak sebenarnya gini ya, kesel ya, sebel ya,
mau marah pun juga iya gitu kan. Kenapa ya? Kenapa gue nggak ngikutin kata orang tua gue gitu kan? Kenapa gue terobos aja tuh waktu itu? Coba kalau gue nggak gue terobos, gue masih punya laki nih sampai sekarang. Gue nggak harus berjuang sendiri, gue nggak harus ngos-ngosan nih. Otak gue nggak capek nih untuk berpikir ya kan. Ternyata gue terobos ya kan. Gue terobos sekali deh dalam umur hidup. Gue pengen pada saat umur gue 33, sekarang kebetulan gue 34 kan. Di umur gue 34, di umur gue 33 gue cobalah gitu kan. Kemarin gue udah ngebiayain anak gue sekolah, maksudnya dari jadi kebetulan gue pisah sama mantan gue itu di umur anak gue 40 hari kelar. Ini ada tisu ya? Ada dong, banyak kita tisu. Di 40 hari kelar ya kan. Nggak tahu tuh gue kenapa harus berpisah. Intinya ya sudah kelar saja. Kalau dibilang yang magic antara percaya atau nggak percaya, tetapi kenyataannya seperti itu. Jadi setelah gue 40 hari, gue sama mantan suami gue tuh benci banget. Pernah gak sih ngerasain lu benci sebenci-bencinya sama orang? Pernah. Nah, seumur hidup gue nggak pernah benci sama orang. Nah, gue benci banget sama mantan laki gue ya. Nah, kenapa gue juga nggak tahu, karena dulu pada saat hamil, gue dikasih amalan kalau mau anaknya agak lurus katanya gitu, lu baca ini. Nah, gue ikutin tuh selama 9 bulan itu, karena itu kan ada di Al-Quran kayak surat Ar-Rahman, Al-Waqiah. Nah, alhamdulillah walaupun gue sendiri, kehidupan anak gue mau kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, jadi miring, jadi apa, alhamdulillah masih bisa gue biayain, mentok sana mentok sini ya kan. Nah, itu mungkin dari surat-surat yang pernah gue alami. Tetapi kalau dibilang jahat mantan suami gue, enggak, dia baik, dia nemenin gue kok. Tetapi entah kenapa ketika setelah 40 hari gue benci sebenci-bencinya, gak tahu gue kenapa. Kata orang peletnya luntur, gue nggak tahu itu benar apa enggak, ya kan. Nah, itu nggak semua orang sih percaya yang kayak gitu, termasuk gue awalnya. Tetapi anehnya, karena kan anak gue masih umur bayi ya, ketika digendong sama bapaknya nangis jereng-jereng kayak digendong sama siapa gitu yang dia lihat. Dan digendong sama kakak gue, sama om gue, sama orang kagak. Itu Tapi giliran sama bapaknya nangis, yang dilihat apa kali ya kan, ini apa gitu nggak tahu kan. Nah, dari situ akhirnya gue balik lagi flashback, mungkin salah di gue. Udah tuh gue Islam kata orang itu ruqyah lah ya, percaya nggak percaya, dan menjadi sosok Sari yang seperti sekarang itu panjang. Gue harus ruqyah bertahun-tahun, 3 tahun. Gue harus jatuh bangun, gue harus membiayain anak gue harus pindah sana sini kerjaan. Pokoknya semua demi anak gue akan lakuin ya kan. Sampai ke kantor gue bawa jualan, diomelin sama bos, karena jadinya gue gak fokus kan ke kerjaan gue. Tapi intinya gue bertanggung jawab dan profesional. Balik lagi, rezeki itu gak akan pernah ketukar apapun itu, karena Allah telah kebetulan gue muslim. Karena Allah telah menuliskan rezeki, jodoh itu udah ada ngatur. Betul. Sama halnya gue, ya udah semua gue jalanin buat anak gue. Setiap malam gue ajakin ngobrol anak gue, walaupun bukannya gahar ya, pinter manis dia, tapi hatinya melankolis banget, sweet banget. Karena waktu itu gue baca surat Ar-Rahman, artinya kan mau menghasil lagi maha penyayang ya kan. Ya udah, dari situ gue cuma bilang sama anakku gini, kakak, mama mungkin gak ada waktu banyak buat kamu, mama mungkin bukan mama yang baik buat kamu, tapi mama cuma minta satu buat kamu. Apa yang dibilangkan sama Eyang, yang dibilang sama Pak D kakak gue, Bude kakak ipar gue, Om, Kokong, nenek, semua
Yang ada ketika mama tidak ada, ya mereka. Kalau kamu nggak ngikutin, kamu akan ngikutin siapa? Kamu akan nurut siapa? Tapi ketika kamu bersalah, mama ada di belakang kamu. Dan mama juga ada di depan kamu ketika kamu ada masalah. Jadi mama ada di depan dan mama ada di belakang. Mungkin untuk umur anak gue, Ini aku jadi terharu juga loh. Ya mungkin ampun. Ini hebat banget untuk Kak Sari, umur anak ini gue, hebat banget. kebetulan umurnya sekitar 7 tahun ya sekarang. Tadinya dia mau ikut, sejujurnya dia mau ikut hari ini, tapi posisinya mama belum tahu, nah jauh. Terus dia sudah gua ajar berbicara dari umur dia bayi ya, karena katanya kalau anak kecil tuh sering diajak ngobrol dia akan lebih peka. Terus dia pernah nanya bapaknya di mana. Gue nggak pernah menjelek-jelekan bapaknya. Gue selalu bilang bapaknya ada, bapaknya hadir, cuma lagi kerja belum pulang-pulang. Di mana mah kerjanya, mama juga belum tahu. Tapi anak gue namanya Azam. Tapi Azam doakan biar bapak pulang, terus nunggu duit, terus bisa ajak-ajak jalan-jalan. Awalnya tuh waktu dia bayi ngomong begitu, yang dia tahu bapaknya adalah pertama dia ucap bapak adalah kakak gue di rumah. Oh ya udah, jadi dia memang nurut sih. Dan pernah pada saat kondisi di jalan nih, gue memang membatasi anak-anak ya, anak gue tepatnya si Azam ini untuk tidak mengenal teman-teman gue. Kenapa? Karena dia tuh orangnya hampir sama kayak gue, sedikit posesif, sedikit ya nggak banyak. Sedikit posesif. Ketika dia akrab nih, misalkan sama kakak Vira, terus dia nanya nih sama kakak Vira, dan gue udah nggak sejalan nih sama lu, kok kita nggak pernah kontak-kontak? Gue nggak bisa dong, oh mama udah nggak kontak-kontak. Makanya gue mau batasin. Dan pernah dia bilang gue pernah dekat dan anak gue juga dekat, mah om ini tuh sebenarnya gini, dan itu posisi di jalan dong, mah om ini tuh nggak sayang ya sama aku sama mama, om ini cuma pura-pura, itu di jalan ya, om tuh mau pakai kacamata hitam ya kan, di jalan ya. Terus sebenarnya tuh mama saya pada suatu ketika dia ngomong, sebetulnya tuh mama sayang ya sama Azam, cuma kalau Azam nakal mama pasti marah kan, marahnya mama kan kayak macan. Itu dong, gue tes terus dia juga pernah nanya lagi, kapan sih Ajam punya bapak? Iya ampun pertanyaannya ya. Gue cuma bilang, hah? Dan itu di jalan dong sesekali. Jadi pertanyaan yang nggak kepikiran sama gue, tiba-tiba di jalan itu, entah jalan mau ke rumah nyokap gue atau entah mau kemana gitu ya. Kapan sih Ajam punya bapak? Emang kenapa Ajam mau punya bapak? Ajam tuh mau punya bapak yang bisa Ajam ajak mainin, bisa Azam temen ngobrol, intinya sih teman main ya, karena mungkin dia sejalan ya. Pernah satu ketika gini, sebelumnya sih gue dekat sama orang. Oh pernah dekat sama Tatoan. Oke, tadi bahas tato sedikit ya guys. Iya kan. Dan menurut orang tato itu mencerminkan dianya tuh kan nakal gitu. Iya, Sebetulnya iya. mah enggak. Itu sebetulnya seni sih kalau kata Iya, gue, betul, kalau betul. orang yang mengerti ya. Iya. Dan suatu event dia pernah sakit nih, tapi karena gue kan, tapi kondisinya bukan kita bertiga aja, berempat lah istilahnya, mohon maaf, bukan kumpul ayam ya. Kumpul ayam, Maaf. oke. Karena bukan kondisinya jadi tiba-tiba anak gue itu yang cemburu karena gue memperhatikan dia dulu, karena pada saat itu dia sakit panas. Terus udah agak mendingan, diajak ngobrol tuh, main, seneng lah gitu. Nah yang bikin gue ngemesnya, dia tidur dong, kan posisi gue sama teman gue berdua cewek, anak gue tengah-tengah gitu kan. Nah pas pagi-pagi yang bikin gue menangis dayak ada di foto gue. Dia tuh nyari posisi di mana AC itu ada di tempat dia gitu, posisinya kan jadi nyari dinginnya. Dan si cowok gue dulu itu dia lagi tidur, selimutan.
karena masih panas dingin pada saat itu. Dan dia ngepuk-ngepuk tuh si A ya, ngepuk-ngepuk si A, si A melek dan si A nya nggak buka tangan, masukin tangan terus dia berpelukan dong. Ih, so sweet banget. Di situ yang antara perasaan gue ngambek ya. Sebenarnya banyak orang bilang udahlah dia cuma manfaatin lo. Tapi ada satu event yang nggak akan pernah gue lihat, yaitu dan mau ya gimana sih tidur ini di sini dikekep gitu terus mereka ya Allah sweet banget dan itu masih ada sampai sekarang kan. Terus dia main dong, terus ada satu posisi lagi dia yang begini bersamaan bareng-bareng, ya gue foto dong. Ih sweet amat ya dalam hati gue nih, ya Allah hati menggerak-gerak ini mah gue gitu ya. Terus sampai akhirnya udah dong dia udah agak mendingan, kita ke pasar bareng dong. Lu tau nggak kayak apa? Kayak artis lagi ke pasar. Waduh, gimana tuh artis lagi ke pasar? Kayak berasa gue sama dia tuh jalan. Iya dia tuh bisa nggak jalannya jangan cepet-cepet? Ya nggak bisa. Ya karena ya gue jalannya kan cepet walaupun gue agak sedikit membesar gitu ya. Tapi jadi emang tipikalnya jalannya cepat, makanya kayak artis. Enggak, tapi memang gue jalannya cepat dan posisinya ya gimana harus cepat gitu kayak. Nah ngapain juga gue lama-lama di pasar ya, kebetulan dia serve. Nah saya nggak kayak gitu gini-gini. Jadi akhirnya gue cuma memandang, terus akhirnya anak gue sama dia yang gandengan ya, sweet banget. Gue yang ngeliat dari belakang, kok sweet banget ya, kayak keluarga bahagia lagi ke pasar. Iya ampun, itu jarang-jarang ya kan. Tapi akhirnya kita nggak balik lagi tuh, maksudnya selesai ya sudah gitu kan. Gue ada Slack, anak gue nggak tahu kan pas bangunnya kemana katanya. Udah pulang kata begitu, kata temen gue juga ya udah pulang karena ini. Oh ya udah. Nah tiba-tiba dia nanya dong, satu sisi gue masih gedek sama dia ya kan. Telepon nggak? Yaudah deh pencet sendiri namanya, kata gue gitu dong. Ih nggak diangkat mah, dan dia tuh mukanya bete, kesel. Situ tuh gue paling kesel bahkan kesel gue bahkan setiap temen gue mau sahabat mau cewek cowok sekali aja bikin voice note lu nggak akan gue matiin, karena ketika dia kecewa gue nggak bisa apa-apa kan. Gue nggak tahu posisinya dia ada di mana dong, dan tuh dia kecewa loh, ya diangkat lagi kata dia gitu. Terus nggak sengaja gue lihat dia lagi live, itu kan si Om A, iya lagi live tadi, makanya nggak keangkat teleponnya. Nah di situ dia sudah ya posisinya kalau kita lagi di dunia maya, gue pilih siapa aja gitu loh, prinsip gue gitu kan. Cuma kan anak gue nggak terima. Iya betul. Kok dia ketawa-tawa sih kata dia gitu. Iya lagi ngobrol, lagi bercanda. Terus berapa kali bikin voice note aja deh gitu dong. Bisa nggak sih ini gue hapusin otaknya biar nggak inget-inget mulu sama dia? Karena memang pada saat ya gue juga nggak tahu, karena nggak setia itu tuh momen langka ya. Gue sebagai orang tua, aduh, bisa nggak sih gue nggak usah kayak begitu? Bisa nggak sih gue nggak egois gitu, maksudnya nggak bisa. Terus gue cuma bilang gini, Kak, kita cuma hanya bisa berdoa. Kamu doa sama Allah, minta sama Allah, ya Allah, berikan Ajam bapak yang baik, yang sayang sama Ajam, tulus apa adanya, nggak ada apa-apanya, biar Ajam bisa punya teman main, teman ngaji, teman sekolah, teman nongkrong, teman gaul, sahabat, musuh, itu ada di bawah kamu. Sama seperti mama bisa jadi sahabat kamu, mama bisa jadi teman curhat kamu, mama bisa jadi teman nongkrong kamu. Semua apa yang kamu lakuin, kamu kesel, kamu sedih, kamu harus cerita sama mama. Karena gue gak mau nih apa yang jeleknya di gue dulu kejadian sama gue. Tapi satu, jangan pernah pancing kemarahan mama. Karena ketika mama marah, setan, dedemit, kuntilanak itu akan muncul. Iya turun semua. Iya. Bener. Dan dia tuh tahu gitu kan. Cuma ya itu balik lagi, gue yang nggak bisa apa-apa.
Dan sampai sekarang pun dia masih nanyain. Tapi ketika si Om A-nya ini bisa telepon, posisi anaknya udah nggak mood. Ya udah bete lah, pasti Dia udah kepengennya tuh dari minggu kemarin, karena dia sibuk dan kebetulan keluarganya ada yang sakit, dia juga bingung gitu kan. Ya sudah, aku cuma nggak bisa kak, lagi sakit lagi di jalan. Ya udah deh, aku bikin voice note aja. Ya sudah. Pada saat dia main, kamu tau gak sih es krim, kayu es krim dibuat main dikepok-kepok gitu, dan itu tuh nggak sempet gue foto sayangnya ya, nggak sempet gue momen, nggak sempet gue tuh yang videoin itu sampai kepok-kepok gitu, dan mereka ketawa-tawa seru-seruan kayak kita ngobrol aja gitu. Dan itu nggak pernah gue lihat sama teman-teman gue, mau gue sahabat mau cowok. Kalau cowok sih enggak, karena memang gue membatasi untuk dia tidak, ya itu tuh hal-hal yang kayak gitu yang nggak bisa gue pungkiri kalau gue membutuhkan laki-laki sejujurnya. Tapi di satu sisi ngapain juga orang gue punya pekerjaan, gue punya duit, tanpa laki-laki pun gue juga bisa kadang kayak gue sendiri gitu. Tapi ya itu lagi, kalau untuk urusan jodoh, untuk rezeki itu sebetulnya bukan hanya uang ya. Rezeki itu bisa dari ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh atau soleha, terus kerjaan, terus sahabat, orang tua, banyak lah. Sakit pun termasuk itu rezeki loh. Karena ketika kita sakit, kita jadi tahu betapa mahalnya sehat. Betul. Keren banget deh ini Kak Sari, ini sungguh adalah wanita yang hebat. Ya guys, buat kalian tuh jangan pernah ya pandang seseorang sebelah mata gitu. Jangan pernah, karena ini buktinya sosok Kak Sari ini pengalamannya tuh begitu hebat, begitu keren banget deh, menyentuh banyak orang. Kayak begitu dengar cerita Kak Sari itu kalian jadi bisa tahu dari sisi sebelah lain. Ada loh yang seperti ini, berjuang untuk anaknya seorang diri tanpa laki-laki. Ini baru namanya wanita keren, wanita hebat. Keren Kak Sari. Terima kasih loh. Wah, ceritanya Kak Sari ini gak bakal kita lupain ya guys, karena sangat-sangat menginspirasi kita sebagai wanita bahwa kita tuh gak boleh bergantung ke lelaki aja. Karena kalau misalnya keadaan lagi tidak sesuai dengan harapan, mau gak mau kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Ya kan Kak? Sama seperti baru seminggu kemarin sih gue mengalami posisi di mana-mana posisi lu tuh salah. Dan itu baru kemarin, seminggu kemarin gue ngerasain. Dan itu rasanya tuh sakit banget. Di pekerjaan gue salah, di rumah gue salah, sendiri gue salah, di dunia maya, di pertemanan gue salah, di dunia nyata apalagi. Sampai gue difitnah sana sini, sampai gue dijatuhkan sana sini. Jadi apa yang gue omong itu jadi bumerang buat gue sendiri. Itu gue pernah, dan baru seminggu kemarin. Dimana posisi pekerjaan, di sisi pekerjaan gini, ada satu momen yang paling nggak bisa gue lupain ketika anak gue sakit. Kebetulan gue mengalami rezeki sekeluarga ya. 6 bulan terakhir ini, 3 bulan pertama di Januari, Februari masa keluarga gue kena corona. Lalu di bulan April nyokap, ponakan sama kakak gue kena chikungunya. April sampai Mei ya. Di pertengahan Juni anak gue sakit dan gue WFA, tapi posisinya dia lagi di rumah nyokap pada saat itu. Dan lu tahu dong yang bikin gue sakit, yang bikin gue nggak bisa apa-apa ketika anak gue sakit. Dan gue baru tahu anak gue sakit, dia kena asma. Posisinya itu obat udah di tangan gue dong, itu obat udah di tangan gue, cuma air nggak ada. Dan dia sampai duduk aja sampai gitu, tahan kata gue gitu ya. Gitu dia duduk aja sampai tahan bang aja, dia sebentar aja. Gue sampai bingung tuh, itu kayak apa jauh banget dah. Ini
Alfa mana sih, kata gue, nih obat udah di mata, kata gue gitu ya. Di situ gue baru tahu uang sebanyak apapun, waktu sebanyak apapun gak ada harganya kalau anak gue telat mati, gue gak punya apa-apa. Di situ gue langsung otak gue gak bisa berpikir secara jernih, otak gue gak bisa berpikir untuk bekerja, otak gue menjadi lemah ketika anak gue seperti itu. Dan sampai sekarang pun gue masih merasa lemah banget. Kata gue gini, kok tolol ya gue, ketika gue WFH gue malah gak ada waktu buat anak gue malah sibuk gak jelas. Ketika anak gue depan mata, nih, tahan, sebentar, tarik nafas, gue nyari air dong, ini obat nih, udah di mata. Itu tuh gue cuma bisa meluk sambil mas, itu gue udah di Alfa juga ya, gue sampai jongkok, sampai duduk di Alfa, masnya cuma, mas, tolong air mas, sebentar mas, anak saya nih, kata gue gitu ya. Anak saya nih, cepetan. Akhirnya gue buka dong, karena itu racikan ya. Ih, pakai diracik segala, kata gue gitu dong. Terus udah sakit, udah iya dong, cepetan gitu ya. Karena udah sakit banget mah. Dia tuh sampai begini nih, sampai dia tuh duduk sampai ini tuh sampai gimana sih kalau lo kayak memang sebentar nak. Aduh, gue yang nggak bisa mikir, gue yang nggak bisa nggak bisa. Tolong banget, gue jadi orang tua. Buat apa gue punya duit ya, gue buat apa banyak temen di mana-mana tapi anak gue gak gue urusin. Di situ gue baru tahu begitu berharganya anak gue di mata gue, dan begitu berharganya waktu buat gue. Uang bukan segalanya. Gue sampai sekarang pun ini adalah bulan terakhir gue bekerja di perusahaan gue diomongin sana sini gak apa-apa. Karena gini, ketika gue merasakan seperti itu, nggak tahu pada saat, ya itu momen terdropnya gue adalah pada saat ngeliat anak gue depan mata sakit, dan gue baru tahu anak gue sakit. Memang gue ada keturunan asma, tapi gue nggak kambuh. Masa asma itu kan antara stres sama enggak kan? Nah kebetulan gue nggak sering kambuh. Gue baru tahu anak gue punya keturunan tersebut. Udah dong, sudah. Baru gue tarik nafas pelan gitu. Gue sampai di Alfa, orang Alfanya bingung kan mau ngapain. Ya gue sebut merek, maaf ya. Terus udah terbawa emosi guys. Udah dong, dan sampai dia itu juga bingung mau buat apa kan. Tuh gue tahan, dan baru ketika dia minum, nafasnya udah boleh tuh tertata ya kan. Karena alat yang apa sih namanya tuh? Nggak perlu, karena juga gue baru tahu, gue bilang harus punya itu dong, enggak. Ya udah di situ tuh semenit aja gue lepas dari anak gue, kelar hidup gue jadi orang tua. Setelah anak gue sakit seminggu, udah dong, ya udah mama balik ya ke kontrakan. 3 hari kemudian dia panas dong, tinggi. Ya Allah Robi, rezeki apa lagi nih, kata gue gitu ya. Di pertengahan Juni dong, di akhir Juni anak gue sakit panas tinggi sampai 40, mata tuh sampai merah, tangan tuh sampai begini nih, sampai gimana ya, sampai apa ya, pokoknya sampai gimana sih, kaku gitu loh ya. Dan gue tuh yang cuma berdua di kontrakan, dan gue ngeliat mah ya Allah, aduh apa lagi nih, kata gue gitu ya. Dosa apa nih gue, kata gitu. Oh ini ya gue sebagai orang tua ya, gue jadi inget dosa kalau gue ninggalin anak gue. Dan posisinya itu jam 2 malam ya. Terus gue bilang udah minum obat panas udah, terus gue bacain doa juga udah, sampai gue pengen sholat aja bingung nih. Kalau anak gue pas gue nggak kelar, jadi apa sih namanya tuh panas tinggi tuh kayak menggigil. Bukan lagi menggigil, matanya melotot merah. Udah kejam ya. Kalau begini sampai gue pengen gitu, kak istighfar kak, kata gue gitu ya. Tuh mama ibadah itu, aduh sampai dari kepala sampai kaki ya kan. Ya Allah dah, kata gue gitu. Dan dia tuh ngigo ya kan, ngigo terus-terusan, kata gue gitu. Disebutlah nama kakak gue, semua yang ada di rumah nyokap gue gitu kan. Kakak emang ngelakuin apa, kata gue gitu kan. Dia sampai ngigo gitu kan. Mah, ponakan gue ada namanya Jahra. Mah, Jahra di mana ya, Mah? Kenapa kak? Kata gue gitu. Emang kakak ngelakuin kesalahan apa?
mungkin jadi dia ngigo panas ini terus ngigo disebutin itu nama gue apa nelfon dia, mah aja ngelakuin kesalahan apa tuh begitu, ini semua disebutin kata gitu. Aku minta maaf ya mas sebagai orang tua, katanya ini aja matanya melotot mah, ini kenapa kata gue gitu ya. Di situ ya tuh dia pengen gue sampai iya, jadi katanya berebutan apa sama ponakan gue, terus sampai kecolok dan dia diomelin sama semua orang yang ada di situ dan nggak ada yang nolongin dia, nggak ada gua pada saat itu, dan dia sampai ngigo-ngigo di situ ya Allah, rezeki apa lagi nih yang harus ini, sampai kapan nih gua harus kayak gini, sampai kapan itu positif. Dan akhirnya gue nggak tidur dong dari jam 2 pagi, gue cuma ngekepin anak gue doang sama-sama, karena kebetulan nyokap gue perawat kan, dia bilang kalau anak panas buka baju semua lagi kekep sekekep-kekepnya, kata dia gitu. Ya dong, gue gak pakai baju, gue pakai apa gue kekep ya, kata gue kekep gitu ya, tangan gue gak lepas ya, dia tidur doang terus melotot gitu kan, baru gak lama melotot, ya Allah sampai di mana nih gue gitu ya, gue udah ngobrol gitu, udah istighfar lah gitu ya. Gue telepon itu pada gue bilang minta maaf ya, gue minta maaf untuk keseluruhannya, kata gitu. Kakak emang ngelakuin kesalahan apa? Ya aku cuma baca itu panas tapi ngigo, gimana sih? Gue takut nih keserupan ya kan. Terus gue bilang, aduh kok panas sebelum lagi, gue bacain ayat kursi gitu kan, gue bacain, gue baca-baca lah, semua baca-bacain, karena posisi jam 2 jam 3 ngeri banget kan. Iya betul. Mana udah kontrakan, tuh ayam berkokok baik, kata gue gitu, jam 3 nih ayam berkokok ya kan, ngeri sedap. Terus posisi udah akhirnya gue telepon paginya nyokap gue, yang dia sebutin, dia bilang minta maaf sampai muntah-muntah kan, dia masih udah minta maaf jam 5, nyokap keluarga gue datang, udah tau dong langsung dingin seketika. Dan di situ ya Allah, 2 kali gue melewat apa, kalau sampai gue terlewatnya lagi kelar lagi dah anak gue itu di posisi yang di situ yang benar-benar berarti nggak segalanya diukur sama uang. Ketika gue juga memang harus selesai di bagian ini, ya sudahlah, karena memang gue udah nggak bisa kuat berpikir di otak, udah sekarang tuh udah nggak kuat berpikir lama karena capek. Boleh nggak sih gue tidur, kalau gue boleh nggak sih gue tidur sebentar aja, sebentar 5 menit buat gue menanggalkan pikiran gue yang megah. Karena 6 bulan loh, Januari, Februari, Maret, April, Mei, sampai sekarang pun gue masih dihantui. Cuma karena gue bertanggung jawab, gue gak menyelesaikan sampai akhir gue datang baik-baik, keluar pun gue juga baik-baik. Even nanti gue kerja atau enggak, gue yakin rezeki anak gue gak akan pernah ketukar. Baru selesai nih kasus anak gue, kerjaan gue, udah mulai di posisi lain sahabat-sahabat gue gitu lah, fitnah sana sini sana sini, kata gue gini, ya Allah ya Rabbi, apalagi sih ini, kata gue gini, ya elah kalau gue dijadiin kayak gini mendingan gue gak usah dilahirin jadi sosok Sari lah, kata gue gitu, ribet hidup gue tuh, ribet di mana-mana. Jangan gitu dong Kak. Iya, itu pada saat gue di mana-mana posisi posisi lagi down ya banget, sampai akhirnya gue live kan, gue live pernah gue nangis itu bukan minta dikasihani, bukan, karena ketika kita menangis nggak harus dapat solusi, itu hanya bisa menenangkan hati. Ya gue minta sama Allah, Pak, ya Allah ya udahlah ya, istilahnya mah kalau bahasa gue, ya udahlah ya terserah lu mau jungklingin gue kayak mau tungklingin gue, ya udah pasrah lillahi ta'ala ya, rezeki jodoh mah udah gue pasrahin dah. Jadi sekarang ketika kita bicara, gue sudah yang lebih, ya udah mau diapain lagi. Kemarin ya gue gak bisa berpikir, otak gue tuh sama hati tuh jadi panas, tapi akhirnya ada satu kata positif yang memang ngena banget di gua, tetaplah jadi orang baik, tetaplah berbuat baik, karena dengan kita berbuat baik akan membuka pintu rezeki. betul, aku setuju sih. Nah di situ ya karena nih dia pekerjaan gua kan, terus ada lagi kata positif, yang tulus akan kalah dengan yang modus akan kalah dengan yang punya duit.
Ya juga sih, itu pada saat gue posisi sama si cowok A itu. Terus kayaknya tuh semua kata positif yang ada di gue tuh mengena gitu. Dan sampai akhirnya gini, ya Allah, gimana caranya biar hati gue tuh tetap tenang. Karena kalau gue tenang, hati gue tenang, nih otak bisa berpikir. Tapi kalau hati ini ngegerenyeng, ya kan udah masuk sana, masuk ini nggak bisa berpikir. Karena ketika hati tenang, mau sesakit apapun, mau sesedih apapun, mau sehancur apapun, ya tetap tenang, tetap positif. Nggak ada tuh pikiran negatif sama orang. Gue cuma minta, ya Allah gimana caranya biar hati gue tenang. Karena untuk menenangkan hati itu susah. Betul. Bener loh, susah. Walaupun udah rukiah sono sini tetap aja ngegerenyang. Karena buat gue ketika hati tenang, pikiran pun akan tenang. Betul. Dan kecantikannya pun akan keluar dari hati, Amin. bukan dari make up 1000 banyak gitu. Gitu sih. Ya jadi curhat deh. Gak apa-apa lah Kak, emang gitu kita curhat-curhat di sini. Masalah gini, gue ini cuma sekedar cerita ya mungkin. Ya inilah yang gue alamin gitu ya. Iya. Gak ada sih, gue juga gak mau. Awalnya nggak mau gue jadi Sari, semua harus gue tanggung semua. Jangan gitu Kak. Ya, awalnya. Iya. Tapi kesini setelah kejadian anak gue, Iya. semua gitu. Ya udahlah, gue cuma bilang sama bos gue, aku minta maaf lahir batin atas semua kesalahan. Nggak ada maksud untuk mengabaikan, tapi memang posisinya nggak bisa berpikir pada saat baru juga kelar 3 hari langsung ada momen yang lain. Itu ya yang memang sakit hati itu kelar, nggak ada apa-apanya, melebihi anak sakit itu. Kalau aku percaya sih Kak, segala sesuatu itu akan indah pada waktunya. Ya betul. Semua yang udah kita lewatin, masalah-masalah berat itu tuh yang menjadikan kita sekarang, menjadikan pribadi kita sekarang yang kuat, yang hebat. Itu tuh karena masalah kita. Jadi jangan pernah berpikir kalau nggak mau jadi Sari. Nggak ada lagi loh Sari yang lain. Udah jadi batuk. Itu dia, makanya satu keyakinanku, segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau kita lagi ada masalah, kita cuma bisa berserah dan berusaha. Itu Betul. aja Kak. Pasrah sih jatuhnya. Iya. Thank you banget ya Kak Sari Sama-sama, buat hari ini. Mohon maaf batin kalau ada kata-kata salah ya. Baik. Keren banget ceritanya Kak Sari ini ya, menginspirasi kita supaya kita tuh tetap kuat, tetap hebat dalam menghadapi setiap masalah. Thank you banget ya Kak Sari. Satu lagi ya. Apa tuh? Tetaplah berpikir positif dan tersenyumlah. Karena dengan tersenyum, mau masalah seberat apapun, sehancur apapun, ya akan, maksudnya lama kelamaan akan memudar. Jadi tetap berpikir positif, tetaplah tersenyum. Oke, keren banget ya itu dari Kakak. Jadi pesannya hari ini jangan lupa tersenyum. Apapun masalahnya, senyum pilihanku. Karena senyum kamu itu manis banget loh. Asik. Oke deh, thank you banget buat Sama-sama, teman-teman Kak Vira. dan buat Kak Sari juga yang udah ngikutin kita sampai sekarang ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Jangan YouTube lupa. channel Arnoldi Entertainment, dan juga follow Instagram kita di arkes.id. Dan juga buat teman-teman yang mungkin punya cerita yang bisa menginspirasi teman-teman Arkes yang lainnya, boleh banget dibagikan ke kita. Boleh. Oke, bye bye, thank you.